Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Akhirnya setelah sekian lama gua ubah juga setup review gua jadi lebih fresh dan juga jauh lebih baru dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Dimana untuk video perdana kali ini gue bakal nge-review salah satu handphone mid-range terbaru dari Realme yang baru aja dirilis beberapa minggu lalu, dan ini adalah Realme 7. Ya emang gue tahu sih Realme 7 Pro bentar lagi tuh bakalan dirilis di Indonesia. Tapi dengan harga Realme 7 yang ada di bawah 4 jutaan, kayaknya HP ini tuh patut banget buat kalian pertimbangin di harga tersebut. So, thank you banget buat Farid Gadget Talk yang udah pinjemin HP ini ke gua. Dan untuk reviewnya kira-kira gimana sih, apakah emang HP ini tuh worth it buat dibeli di harga di bawah 4 jutaan? Buat kalian penasaran sama jawabannya, seperti biasa langsung aja check this out. Yang pertama, seperti biasa kita bakal mulai dulu dari sektor desain dan juga build quality dari HP ini. Untuk desainnya sendiri, akhirnya Realme itu bisa ngubah bentuk layout kamera dari mereka. Yang jujur aja dari dulu tuh gue udah hopeless banget dengan layout kamera dari HP Realme yang dari dulu tuh kayak begini. Ya akhirnya setelah sekian lama Realme itu bisa ngubah desain kamera dari HP Realme mereka. Dan akhirnya bisa berubah turning dari yang seperti ini jadi seperti ini. Menurut gue ini adalah desain yang jauh lebih fresh dibandingkan dengan seri Realme sebelumnya. Karena menurut gue dengan layout kamera yang kayak gini, HP Realme tuh kayak nggak punya karakter sama sekali. HP mereka dari yang mulai lini mid-range sampai HP flagship semuanya itu sama persis. Bahkan gue itu nggak bisa bedain sama sekali mana yang Realme 6 dan juga mana yang Realme X50 Pro kalau nggak lihat dari warnanya. Yah, menurut gue sih emang ini merupakan langkah yang bagus untuk Realme ke depannya karena mereka jadi memiliki desain yang lebih fresh dan juga memiliki karakter yang jadi lebih baru. Oh iya, gue juga suka dengan desain dari Realme 7 ini yang memiliki finishing matte pada bagian belakangnya, dimana HP ini juga memiliki gradasi warna yang menurut gue tuh bagus banget. Ya emang HP ini sih emang masih terbuat dari bahan dasar plastik, tapi menurut gue feelingnya ini tuh berasa kayak kaca. Meskipun HP ini masih gampang buat nyeplakin sidik jari, tapi gue tetap ngerasa HP ini adalah HP yang cukup premium kalau kalian pegang, meskipun tanpa case sama sekali. Lalu untuk frame-nya sendiri, HP ini tuh memiliki frame berbahan dasar plastik juga. Dan pada bagian framenya ini, HP ini terdapat satu buah tombol fingerprint dan juga masih terdapat lubang earphone jack 3,5 mm yang menurut gue ini tuh berguna banget buat kalian yang masih pakai earphone kabel. Lalu berlanjut ke bagian depannya, HP ini juga memiliki ukuran layar yang sama persis kayak Realme 6, dimana HP ini tuh memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi Full HD+. Salah satu fitur yang menurut gue masih spesial yang dimiliki oleh Realme 7 ini yaitu fitur layarnya yang udah 90Hz, yang menurut gue ini tuh masih jarang banget buat ditemuin di HP-HP mid-range lainnya. Tapi kalau untuk kualitas layarnya, gue bisa bilang kualitas layar dari Realme 7 ini tuh udah cukup oke, dimana HP ini tuh memiliki ketajaman yang cukup baik dan juga memiliki warna yang nggak terlalu vivid. Selain itu, speakernya yang cuma satu pun menurut gue juga masih oke kalau dipakai untuk kegiatan multimedia, karena kualitas suaranya itu menurut gue tuh lumayan bagus. Tapi kalau di sini kalau dipakai untuk main game baru muncul permasalahannya, dimana speaker dari Realme 7 ini tuh gampang banget ketutupan oleh tangan saat kan lagi main game seperti ini. Tapi untuk performa gamingnya gue bisa banget ngacungin jempol untuk si Realme 7 ini, karena HP ini juga menggunakan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Helio G95 yang merupakan generasi penerus dari chipset lamanya yaitu Helio G90T. HP ini juga ditemani dengan RAM 8GB dan juga memiliki memori internal 128GB yang kalau masih kurang kita juga masih bisa tambahin dengan microSD. Lalu kalau ngomongin soal Antutu benchmarknya, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 298.000, dan tentunya untuk kegiatan apapun HP ini tuh bisa berjalan dengan lancar banget. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini tuh bisa dimainin di graphics mode ultra sampai HD high. Menurut gue ini tuh agak sedikit disayangkan karena Realme 6 pada saat awal diluncurin, HP ini tuh langsung bisa melibas game PUBG Mobile dengan graphics mode extreme sampai HDR ultra. Namun sayangnya di Realme 7 ini tuh kita cuma bisa mentok sampai HD high aja. Mungkin menurut gue ini tuh mengenai update-nya aja. Jadi semoga kedepannya Realme 7 ini bisa dapetin update di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Lalu terlepas dari itu semua, performa HP ini tuh kalau dipakai untuk sehari-hari tuh berjalan dengan sangat lancar, dimana HP ini tuh menggunakan sistem operasi Realme UI berbasis Android 10, yang menurut gue selama pemakaian gue itu nggak ada komplain sama sekali tentang si Realme UI ini. Lalu untuk manajemen baterainya, dengan baterai 5000 mAh, Realme 7 ini juga sangat awet, dimana HP ini selalu bisa bertahan 1 harian lebih. Dan yang paling gue suka yaitu chargingnya yang udah cepet banget. HP ini dibekali dengan charger 30 watt dari dalam kotak box pembelian yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 20 menit aja. Jadi buat kalian yang lagi cari HP dengan performa baterai yang bagus dan juga charging yang cepet banget, gue bisa banget saranin Realme 7 buat kalian beli. Berlanjut ke sektor kameranya,
HP ini tuh membawa setup 4 buah kamera belakang yang menurut gue ini tuh mirip banget setupnya kayak Realme 6. Namun yang membedakan di kamera utamanya si Realme 7 ini tuh menggunakan sensor IMX682 yang memiliki resolusi 64 megapiksel. Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera 8 megapiksel ultrawide, dan untuk dua lensa lainnya yaitu dua lensa 2 megapiksel makro dan juga depth sensor. Lalu kalau lihat soal hasil fotonya, gue bisa bilang hasil foto dari Realme 7 ini tuh masih bagus banget untuk ukuran HP mid-range, dimana foto-foto yang dihasilkan itu memiliki karakter yang tajam dan juga memiliki dynamic range yang bagus banget. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue tuh kurang sreg, yaitu menurut gue warnanya yang agak terlalu vivid, sehingga menurut gue belum tentu banyak orang yang suka dengan karakter warna yang seperti ini. Lalu masuk ke foto low LED, HP ini juga dibekali dengan fitur night mode yang bisa dipakai di lensa utama maupun lensa ultrawide-nya. Lalu untuk karakternya sendiri, night mode di Realme 7 ini tuh naikin warna dan juga exposure jadi lebih balance. Tapi sayangnya menurut gua noise di night mode ini tuh masih lumayan banyak. Lalu masuk ke sektor videografinya, HP ini juga bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30fps. Tapi menurut gua stabilisasinya di resolusi 1080p 60fps dan juga 4K 30fps-nya itu nggak jalan sama sekali. Di sini kelihatan banget videonya itu jadi berasa shaky. Tapi untungnya HP ini tuh masih memiliki fitur Ultra Steady Mode yang bikin videonya itu jadi lebih stabil. Namun meski demikian, di fitur Ultra Steady ini tetap ada penurunan detail dan juga kualitas gambar yang menurut gua ini tuh merupakan plus minus dari fitur Ultra Steady. Lalu kalau untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya overall gue bisa bilang hasil foto dari Realme 7 ini tuh udah cukup bagus untuk urusan kamera depannya. HP ini tuh memiliki hasil foto yang cukup detail dengan mode portrait yang juga menurut gue cukup rapi. Dan untuk videografinya, HP ini juga bisa ngerekam di kamera depan hingga resolusi 1080p 30fps. Dan untuk hasil contohnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah rekaman kamera depan dari Realme 7 di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu adalah hasil foto dan juga video dari Realme 7. Dan gue masih bisa banget bilang kalau kamera dari Realme 7 ini tuh masih bagus untuk golongan HP mid-range. Lalu berlanjut mengenai harganya sendiri, HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.999.000 saat HP ini tuh pertama kali di launching. Tapi seiring berjalannya waktu, gue temuin HP ini di marketplace online dengan harga hanya Rp3.500.000-an yang menurut gue ini tuh jadi lebih worth it buat kalian beli. Lalu selain itu, HP ini juga memiliki fitur NFC yang menurut gue ini merupakan hal yang udah penting banget untuk HP-HP mid-range di tahun 2020 ini. Jadi untuk overall gue bisa banget rekomendasiin si Realme 7 ini buat kalian beli untuk HP dengan harga di bawah 4 jutaan. Dan thank you banget buat Farid Gadget Talk yang udah pinjemin HP ini ke gue, sehingga gue bisa nge-review si Realme 7 ini. Oke, jadi segitu dulu aja video review dari Realme 7 kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga subscribe channel Gadget Talk. Dan kita bisa jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.